rekamannya. Nah, jadi nanti tutorialnya hari Kamis ya. Sekarang teori dulu. Kemarin kita sampai menghitung limit tak hingga, limit yang nilainya jadi tak hingga. Dan saya ingatkan lagi karena kemarin di awal saya ada yang salah. Tapi waktu menghitung limit yang nilainya tak hingga udah saya perbaiki. Bahwa kalau kita menghitung limit X mendekati C dari pembagian fungsi, kalau pembilangnya menuju 0, menuju bilangan yang enggak 0, L-nya tidak 0, penyebutnya 0, belum bisa menyimpulkan ya limitnya tak hingga atau tidak, kecuali limit sepihak. Jadi kalau ketemu 0, penyebutnya pembilangnya enggak 0, lihat limit sepihaknya. Kalau limit sepihak dari kanan atau dari kiri, pasti langsung nyimpulkan kalau nggak plus tak hingga, ya min tak hingga salah satu. Demikian juga limit kirinya. Kalau menuju tak hingga sih nggak usah lihat kiri kanan ini. Pasti kalau tak hingga, itu kan ke kanan terus, pasti ya kayak limit kiri gitu. Kalau limit X menuju min tak hingga, nggak ada kiri kanan gitu ya. Tapi kalau menuju bilangan ada kiri kanan. Oke, saya lanjut sekarang. Sehubungan dengan nilai limit yang tak hingga tersebut, ada yang dinamakan asimtot tegak. Nah, garis X sama dengan A. Ingat kalau asimtot tegak, ya berarti garis tegak ya. Garis tegak gitu. Kalau asimtot tegak, ini garis tegak gitu. Garis X sama dengan A disebut asimtot tegak. S-nya sama dengan A itu. Bila terjadi salah satu dari ini. Limit kirinya tak hingga. Atau limit kirinya minus tak hingga. Salah satu aja terjadi ya. Nggak mungkin dua-duanya. Atau limit kanannya tak hingga. Atau limit kanannya min tak hingga. Asal terjadi salah satu dari itu, ya X sama dengan A itu asimtot tegak ya. Ini. Ya intinya menghitung nilai limit yang jadi tak hingga tadi. Nah, gitu ya. Oke. Sebentar. Ini ada WA yang penting saya lihat dulu. Ya udah. Saya lanjut dulu. Oke ya. Lanjut lagi. Tentukan asimtot tegak dari dua contoh terakhir yang kemarin. Coba kita lihat lagi ya. Saya klik saja ini. Contoh yang ini. Kemarin, nah kalau mau mencari asimtot tegak itu, cari yang limit kiri atau limit kanannya menjadi bernilai tak hingga atau min tak hingga. Biasanya yang penyebutnya 0 biasanya. Jadi ini kemungkinan asimtot tegaknya ya X sama dengan 0. Tapi kita hitung limit kirinya. Oh ini kecepatan lagi ngomongnya. Ini arahannya ya. Calonnya ini. Karena kalau penyebutnya 0 kan kemungkinan jadi tak hingga. Pada contoh sebelumnya, contoh yang kemarin terakhir kuliah udah dihitung menuju 0 kiri min tak hingga, menuju 0 kanan tak hingga. Nah ini udah menghasilkan asimtot tegak, ini juga asimtot tegak ya. Meskipun sama-sama X sama 0. Gitu. Gitu ya. Perlunya dari kiri kanan, kenapa nanti kita akan sampai menggambar grafik. Jadi kita tahu kalau X-nya mendekati 0 dari kiri, nilai fungsinya akan kecil sekali, ke bawah sekali min tak hingga. Dari kiri, dia akan menuju min tak hingga. Kalau dari kanannya 0, dia menuju tak hingga. Jadi grafiknya akan tak hingga naik ke atas gitu ya. Oke.
Oke, X sama dengan ini asimtot tegak. Dah, itu mudah. Perbagian mudah, tapi kan bahannya banyak. Kalian kalau belajarnya dadakan ya, nggak inget dah. Harus latihan soal untuk ingat-ingatnya. Bapak, maaf. Ya? Pak, izin keluar terus masuk lagi, Pak. Soalnya saya di sini delay. Oh, ya silahkan aja. Nggak apa-apa keluar masuk Oke, lagi. Pak. Nggak usah lapor. Karena nanti di history-nya ada di webnya Zoom. Semua sesi pertemuan Zoom tuh selalu otomatis daftar keluar masuknya dicatat oleh Zoom. Cuma nggak bisa dilihat dari menunya Zoom, harus masuk websitenya. Login dengan akun kita, nanti di sana ada. Tentukan semua asimtot tegak dari ini. Kembali, kita calonnya yang bawahnya 0 gitu kemungkinannya. Tapi nggak jamin itu, karena mungkin ada faktor yang sama bisa dicoret gitu. Saya coba faktorkan dulu. Ini, di faktor. Calonnya di 2 dan 3. Harus ngitung limit kiri kanan ya, kalau yang nilainya tak hingga tuh. Oke, di 2 dulu kita cari. 2 dari kiri, kita lihat penyebut 0, pembilang enggak 0. Jadi hasilnya pasti limit sepihak ini tak hingga. Tinggal tandanya. 2 dari kiri, bayangkan dari kiri 2 tuh 1,99. 1,99 ini negatif. Ini negatif. Ini positif. Jadi plus. Dari kanan 2, sama ini 0, ini enggak 0. Dari kanan 2 tuh bayangkan 2,01. 2,01 ini positif. Ini negatif. Ini positif. Jadi totalnya negatif. Nah, ini menghasilkan X sama dengan 2 asimtot tegak. Ini juga X sama dengan 2 asimtot tegak. Cuma datang grafik fungsinya ini dari kanannya, ini dari kirinya. Di 3. Ya, sama aja ngitungnya kayak tadi. Nah, menghasilkan asimtot tegak juga ya. Ini nggak harus dua-duanya gini ya. Asal salah satu terjadi, udah jadi asimtot tegak dia. Begitu. Ya, nanti menggambarnya. Sama ini asimtot tegak tuh. Jadi kita bisa tahu nih, kalau menuju 2 dari kiri cenderung tak hingga. Ini 2,2. 2 dari kiri tak hingga, 2 dari kanan min tak hingga. Demikian juga di 3 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Saya lanjut ya. Apakah fungsi y ln x memiliki asimtot tegak? Ingat grafiknya ln sama e pangkat x, jangan lupa. Coba, y sama dengan ln x punya asimtot tegak nggak? Ayo jawab. Nira jawab. Ya boleh, yang udah ngidupin mic atau yang jawab. Nira, kemana Nira? Ya, Pak, gimana Pak? Kamu mah nggak menyimak pertanyaannya. Y ln x mempunyai asimtot tegak nggak? Gambar Iya, Pak. Hah? Ya, teh gimana? Punya atau enggak? Punya, Pak. Di asimtot tegaknya apa? Jangan cuma nebak, harus tahu. Grafik Y ln X apa enggak? Diam aja, pusing saya kalau diam aja. Bayangkan, kamu kalau ditanya harus cepat jawab. Nanti kalau pacaran gimana ditanya sama pacar. Kamu benar-benar cinta enggak? Diem aja. Pacarnya bingung nanti. Padahal mungkin benar-benar cinta gitu. Grafik Y ln X apa enggak? Nira. Sumbu Y negatif bukan, Pak?
sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif. Ya apa itu sebutnya? Kalau asimtot tegak pasti X sama dengan berapa gitu? Sama dengan 0, Pak. X sama dengan 0, tak gitu. Cepet-cepetan ya, harus cepet-cepetan ya. Jadi grafik fungsi ln saya gambar. Ln itu melalui 1,0 grafiknya gitu kan. Nah, kalau X-nya menuju 0 dari kanan, dia min tak hingga. Ya, jadi limit X mendekati 0 kanan dari ln X itu min tak hingga. Jadi X sama dengan 0 asimtot tegak. Hanya dari arah kanan saja. Dari arah kiri nggak ada. Kalau pangkat X gimana? Masih nira? Punya asimtot tegak tidak? Iya, Pak. Berapa? Persamaan asimtot tegaknya apa? Y sama dengan Enggak, kalau asimtot tegak itu pasti X sama dengan berapa? Nggak boleh Y. X sama dengan berapa? 1. Kalau asimtot datar, Y sama dengan berapa itu? Nah, ini asimtot tegak punya nggak? Grafiknya, apal nggak grafiknya? Grafiknya apal nggak, Nira? X sama dengan 1, bukan, Pak? X sama dengan 1. Grafiknya, apal nggak dulu grafiknya? Mau Melalui 0,1 ya Pak. melalui 0,1 cerminan dari ln ya. Cermin dari ln terhadap Y sama dengan X gitu. Cermin dari ln kayak gini. Punya asimtot tegak nggak? Nggak punya, Pak. Nggak punya ya. Ini punyanya asimtot datar mendekati sumbu Y negatif makin ke kanan makin ke kiri ya. Jadi kalau asimtot tegak di sini dicerminkan terhadap Y sama X, ini kan grafik yang ini nih, sumbu Y negatif, kalau dicerminkan kan jadi sumbu X negatif. Asimtot tegaknya berubah jadi asimtot datar. Nggak punya asimtot tegak ini, tapi punya asimtot datar. Gitu. Jadi grafik-grafik yang saya bilang grafik standar yang harus diingat-ingat itu supaya soal-soal kayak gini cepet gitu membayangkannya ya. Oke, lanjut. Y tangen X memiliki asimtot tegak nggak? Kalau apal grafiknya cepet aja jawabnya. Yang lain. Siapa tadi yang jawab? Amelia? Iya, punya, Pak. Yaitu? Itu pi per 2 sama minus pi per 2 sama kelipatannya gitu, Pak. Jangan bilangnya pi per 2, tapi X atau Y yang sama pi per 2 tuh? X sama dengan pi per 2, X sama pi per 2, X sama min pi per 2, nanti kelipatannya terus ya. Oke. Iya, Pak. Begitu. Nah, sifat-sifat limit. Limit dari fungsi konstan adalah konstan. Ini mah di SMA juga udah pernah, dan ini diulang. Oke ya. Tanpa bukti, kalau di buku matematik 1A, satu-satu dibuktikan ini. Pakai konsep yang rada lumayan susah. Kita pakai aja rumusnya. X mendekati A dari ini A, ini C gimana sih? Oh, ini salah ya? Oh ya benar. C ini A. Oh ya benar ini. Ya nggak apa-apa lah, ini simbolnya beda. Limit X mendekati A dari X, ya kita tinggal substitusikan X-nya jadi sama dengan A. Konstanta kali fungsi, konstantanya bisa loncat indah ke sini gitu ya. Nanti kalau udah kuliah onsite, yang pinter loncat indah itu ya atraksi di kolam Saraga.
Lumayan, yang kolamnya dalamnya 4 meter, loncatnya tinggi. Serem lihat ke bawah. Pernah naik saya ke sana, mau loncat takut turun lagi lewat tangganya. Oke, nanti yang atraksi loncat indah ke kolam bawahnya dikasih bonus nilai. Kemudian F tambah G bisa dihitung masing-masing. Dengan syarat masing-masing ini ada. Kalau salah satu nggak ada atau dua-duanya nggak ada, nggak boleh. Nanti nggak ada tambah nggak ada, jadi nggak ada limitnya, nggak boleh. Kalau ruas kanan nilainya nggak ada, nggak boleh dipisah ini fungsinya. Ngitungnya harus jadi satu kesatuan. Demikian juga kurang, kali, bagi. Gitu ya. Bagi kalau bawahnya 0 nggak boleh jadi pembagian gini. Harus diolah ini. Supaya 0-nya hilang atau mungkin limitnya memang tak hingga atau gimana itu ya. Pokoknya boleh dipecah tuh menjadi 2 bagian kalau masing-masingnya ada. Dan terdefinisi dengan baik. Pangkat N ini artinya F kali F kali F kali F. Tinggal dihitung limit F-nya aja, hasilnya dipangkatkan N. Demikian juga akar. Dengan catatan kalau akar, kalau N-nya genap, ya limit yang di dalam akarnya harus non-negatif. Karena kalau N-nya genap, ini negatif kan nggak ada akarnya. Oke. Kemudian bila PX polinom masih ingat polinom itu bentuk seperti ini. Polinom itu berbentuk konstanta tambah A1 kali X, A2X kuadrat. Harus berhingga sampai AN X pangkat N. Nggak boleh sampai tak hingga. Kalau sampai tak hingga, sukunya namanya bukan polinom lagi. Namanya itu deret ya. Oke, ini saya hapus dulu. Limit dari polinom tak lain sama dengan nilai fungsinya. Di depan kan udah dibahas bahwa nilai fungsi dengan nilai fungsi dengan nilai limit bisa berbeda. Konsepnya juga berbeda. Tapi khusus polinom, nilai limitnya tinggal ngitung nilai polinomnya aja di titik. Ini salah lagi. Ini A ya. Banyak salah. Oke, saya tandain dulu. Moga-moga direvisi sehingga tahun depan nggak salah lagi. Limit X mendekati A, ya PA, kok PC. Prinsip Apit yang baru, suka keluar kalau yang baru. Misalkan F, G, dan H 3 fungsi dengan ini. Hubungannya seperti ini ya. Yang kita mau ngitung limit dari F. Ini sebenarnya masalahnya mula-mula saya mau ngitung ini. Limit X mendekati A dari Fx. Tapi susah. Karena susah, saya cari fungsi lain yang lebih sederhana yang mengapit si F ini. Satu lebih kecil, satu lebih gede. Nah, setelah itu dihitung limit G dan limit H. Yang gampang. Ini dikonstruksi sama kita G dan H-nya. Limit G misalkan L. Limit H juga misalkan L sama. Nah, kalau sama kita namanya beruntung sekali. Maka menurut prinsip Apit, limit dari F tanpa dihitung lagi disimpulkan sama dengan L. Gitu ya. Ini coba kita lihat ini. Contohnya, gambarnya. Nah ini. Ini ada fungsi F. Limitnya di titik C susah dihitung. Katakan ini fungsinya rumit gitu. Nah, kita cari pengapit. Satu fungsi H yang lebih gede dari dia. Dan satu lagi fungsi G yang lebih kecil dari si merah. Kecuali di titik C, nggak perlu diperhitungkan ya limit. Karena limit itu di C itu ngelihat kecenderungan. Di C-nya sendiri mau lebih kecil, lebih besar, terserah. Cari gini. Nah, dihitung. Limit yang ini dihitung. Limit yang ini dihitung. Harapannya sama nilainya. Kalau nilainya sama, limit G dan limit H sama, maka tanpa dihitung lagi,
limit F itu sama dengan L. Itu namanya prinsip Apit ya. Nanti kita lihat soal-soalnya. Kemudian untuk trigonometri, limit X mendekati A dari sin X, sin A. Cos juga langsung, ini bukan AA. AA mah di Jawa Barat. Kakak cowok si AA. Gitu ya. Limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Ini ada buktinya di sini. Saya nggak akan buka. Kalian pakai aja ya. Kalau yang penasaran bisa klik, ada buktinya. Pokoknya yang ada gini ada buktinya nih. Tangan X per X 1, kemudian dibalik juga 1 ya. Nah, tapi hati-hati. Hati-hatinya ini. Limit X mendekati 1, misalkan sin X per X. Ini tidak 1 ya. Jangan karena bentuknya sama, ininya XX, selalu 1, enggak. Itu kalau ininya menuju 0. Kalau ini menilainya bukan 1. Ya sin 1 per 1 nilainya. Gitu ya. Jadi jangan kalau ketemu gini. Limit X menuju C itu berapa? Ini sin kuda itu ya. Dibagi kuda. Langsung aja 1. Itu enggak benar. Harus dilihat. Kalau X mendekati C, si kudanya ini bernilai 0 nggak? Kalau si kudanya ini menuju 0, betul. Sin kuda bagi kuda 1. Kalau ininya nggak menuju 0, bukan 1, hitung aja. Kayak ini saya tadi ngitung. Sin 1 bagi 1. Ya. Oh, ini udah keluar di sini. Hati-hatinya. Jadi sin UX bagi UX belum tentu 1 ya. Kecuali kalau X mendekati A, si UX ini tuh menuju 0. Kalau ininya menuju 0, betul langsung 1. Ya. Nah, ini contoh. Limit X mendekati 2, sin X per X bukan 1. Meskipun sin X per X. Ya hasilnya sin 2 dibagi 2. Kalau ini benar nih. Limit X mendekati 2 sin X min 2 kuadrat per X min 2 kuadrat. Nah ini kita lihat bentuknya sama. Sin kuda dibagi kuda. Tinggal diperiksa menuju 0 nggak ininya? X menuju 2, berarti ini menuju 0. Berarti betul ini 1 gitu ya. Terus ngegeser. Nah, begitu. Jadi hati-hati ada sin apa? Sin kuda bagi kuda nggak selalu 1. Lanjut. Ini ada contohnya. Ini 1 atau enggak? 1 ya. Karena bentuknya sama. Dan dia menuju 0 gitu. 1. Nah. Ini enggak 1 karena bentuknya sama, tapi ini enggak menuju 0, menuju 1 dikurangi 2 min 1. Ya hasilnya sin dari min 1 dibagi min 1. Gitu ya. Oke, moga-moga bisa dihayati. Kita lihat contoh-contoh soalnya. Yang pertama dulu, semua ini kalian nggak bisa klik. Saya mah bisa tuh. Limit ini. Kalau kita menghitung limit itu rujukannya selalu dilihat. Coba masukkan, substitusikan langsung. Kalau nggak ada masalah di hitungannya, ya udah itu nilainya gitu ya, limitnya. Coba ini saya masukkan. Penyebutnya terutama. Kalau ini 3, berarti 3 kali 9, 27 dikurangi 15 tambah 7. Nggak ada masalah, penyebutnya nggak 0. Udah hitung aja langsung.
limit ini sama dengan limit, saya pakai rumus ini, pembagian, mana? Oh, udah jauh tadi di depan ya. Pembagian tuh, ngilang. Nih, pembagian. Boleh dihitung gini, asal nggak ada masalah di hitungan limit yang di kanannya. Oke, saya balikin lagi ke soal-soalnya, mana tadi? Kecepatan. Oke. Kalau di ujian sebenarnya kalau esai nggak dibagi gini juga boleh, langsung masukkan, kalian masukkan gitu kayak di SMA. Ini saya untuk menunjukkan saya sebenarnya pakai teorema limit yang udah dibahas. Udah begitu aja. Dari sini langsung sini juga jawabnya boleh ya. Cuma kalau ujiannya onsite, esai sebaiknya kalian tulis ininya. Ininya nggak ditulis nggak apa-apa. Ininya ditulis supaya kalau salah ngitung, di saya tuh nilainya masih 9. Salah ngitung mah. Asal konsepnya betul. Tapi kita ujian online sekarang, kalian harus teliti. Konsepnya betul, kalian nggak teliti, ya mesin yang menilai. Nilainya 0 gitu. Itu yang rada dikeluhkan banyak dosen, kita nggak bisa menguji sebenarnya kemampuan teorinya, pemahamannya, karena akibat nggak teliti nilai bisa jadi rusak. Oke, yang kedua, nah yang ini kalau dimasukkan langsung ada masalah, penyebutnya 0. Kita lihat pembilangnya, 0 juga. Kemungkinan ada faktor yang sama, kita faktorkan. Coret, boleh dicoret karena limit X mendekati 3 bukan di 3 artinya. Tapi kecenderungan kalau X-nya mendekati 3. Sehingga X-nya sebenarnya bukan 3, jadi boleh dicoret. Kalau X 3 kan ini 0, nggak boleh membagi dengan 0. Oke, coret. Tadi alasannya itu boleh dicoret karena melihat kecenderungan mendekati 3, bukan di 3. Nah, ini kenapa? Barusan baru ngomong bukan di 3, tapi saya ngitungnya ini masukkan 3. Kenapa? Karena ada jaminan lagi tadi di teorinya. Kalau polinom, limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi saya boleh memasukkan untuk polinom. Begitu. Ini sama aja, cuma ngefaktorkannya lebih panjang. Yang ini, kita lihat. Nah, trigonometri kita alat-alatnya apa tadi? Trigonometri alat-alatnya ini. Di sini. Sekarang balik ke soalnya. Ada masalah nggak soalnya? Coba saya masukkan. 0. Penyebutnya 0. Pembilangnya juga 0. Masalah. Nah, saya arahkan ke bentuk ini. Atau ini. Gitu ya. Jadi saya bagi dengan X atau bagi dengan 2X boleh. Karena saya pengennya bentuknya nanti muncul sin 2X dibagi 2X itu. Jadi saya baginya dengan 2X saja. Ya, bagi dengan 2X. Dilakukan, ini sederhanakan satu-satu dibagi 2X. X dibagi 2X tinggal setengah. Sin 2X dibagi 2X. Sengaja dihijaukan ini. Kemudian yang tangan ini 2X bagi 2X 1. Tangan X dibagi 2X ini. Nah, sengaja saya hijaukan itu. Karena yang ini nilainya 1 ya. Benar nggak 1? Periksa dulu. Kalau 2X, X menuju 0. Oh iya, ini menuju 0, betul. Ini menuju 0. Jadi ini limitnya 1. Demikian juga tangan X per X. Ininya menuju 0X ya. Jadi 1. Nah, dengan demikian saya peroleh begitu saja, mudah. Oke, lanjut lagi ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya kayak kereta api tua aja jalan terus. Tapi enggak juga. Kali ini saya berhenti dulu.
nerangkan dulu sesuatu ke kalian untuk mengerjakan yang ini. Oke. Jadi pengen ngeluarin soal kuis yang model gini ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik nih yang akan saya jelaskan. Gini, yang saya mau menjelaskan dulu rumus ini. Kalau kita punya rumus sin A tambah B, itu apa? Jadi apa ini ruas kanannya? Ada yang hafal nggak? Sin A cos B ditambah sin B cos A. Berhenti, tambah cos A, sin B. Itu ya? Sin B. Begitu. Baik, tapi kalau ininya kelipatan pi, daripada ngitung pakai ini lama, saya akan kasih rumus cepatnya. Maksudnya gini, kalau sin X ditambah pi gitu ya. Ya. Ini saya dengan cepat aja menjadi cos X. Caranya gimana? Boleh dimasukkan ke rumus ini kalau nggak percaya. Caranya, tapi saya sekarang nggak akan menjelaskan pakai rumus itu. Gini, kalau sin ditambah kelipatan pi, ya, 1pi atau min 2pi atau 10pi atau min 9pi, itu ya tambahannya itu. Pasti, salah lagi yang barusan dijawab tuh salah. Itu hasilnya gini. Kalau ininya kelipatan pi, sin akan tetap sin. Tinggal ini bisa plus, bisa min. Menentukan tandanya gimana? Gini, menentukan tandanya. Buat garis koordinat, selalu ambil bagian ini di kuadran 1, X-nya. Kita lihat kalau ditambah pi, di mana? Jatuh di kuadran mana? Saya nulisnya gini, kalau pi berarti 2 kali setengah pi ya. Kenapa dibikin gini? Karena setengah pi itu pindah kuadran. Kalau ditambah setengah pi, pindah kuadrannya. Tambah lagi setengah pi ke sini. Nah, jatuh di kuadran 3. Kuadran 3 nilai ini apa? Negatif, sin. Min. Supaya nggak bingung, lagi. Si cos X min 3pi. Nah, kalau ditambah atau dikurang kelipatan pi, dia akan tetap. Tinggal tandanya plus atau min. Melihat tandanya, kembali kayak tadi. Ya. Ambil di kuadran 1. Kuadran 1, X ya. Dikurangi 3pi. Saya biasanya nggak ngitung 3pi karena kagok 3pi. Dikurangi 6 kali setengah pi. Itu. Karena setengah pi itu pindah kuadran. Kurangi setengah pi, pindah sini. Kalau min ke sini ya geraknya. Kurangi setengah pi sebanyak 6 kali. 1 kali ke sini. Kurang setengah pi. Kurang setengah pi lagi 2 kali. 3 kali setengah pi-nya. 4 kali. 5 kali. 6 kali. Jatuh di sini. Cos di situ. Cos yang ini ya. Negatif. Nah. Iya. Berlaku pertukarannya gitu. Tangan juga sama. Kotangan juga sama. Kotangan X min apa? 5pi gitu ya. Nah, tetap akan kotangan. Tinggal tandanya. Saya pakai warna lain. Selalu dimulai di kuadran 1. Ini berarti 5pi itu 10 kali setengah pi. Setengah pi, setengah pi, setengah pi 10 kali. Mundur ya, sudutnya jadi ke sini. Setengah pi, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Jatuh di sini. Kotangan di situ gimana? Positif kan di kuadran 3? Gitu. Paham? Khusus kalau ininya penambahannya kelipatan pi. Nah, berikutnya kalau kelipatan setengah pi. Sin
X tambah 3/2 pi. Nah, kalau itunya kelipatan setengah pi, dia berubah sin jadi cos. Tinggal tandanya kayak tadi. Gambar lagi ya. X-nya selalu di kuadran 1. X-nya di sini. Tambah 3 kali setengah pi. 1 kali setengah pi itu pindah kuadran. 2 kali, 3 kali. Nah, lihat sin, ini yang dilihat yang ini. Sin di sini di kuadran 4 negatif. Gitu ya. Yang lain. Cos X min 3/2 pi. Nah, karena kelipatan setengah pi, berarti berubah jadi temannya. Tinggal lihat tandanya. X-nya di kuadran 1, mundur setengah pi 3 kali. 1, 2, 3. Di sini cos apa? Yang dilihat yang ini ya, cosnya negatif. Gitu ya. Kotangan X dikurang atau ditambah 7/2 pi. Maka berubah jadi temannya, tangan. Tangan X. Tinggal tandanya. X-nya di kuadran 1, kemudian 7/2 pi. Berarti 7 kali setengah pi-nya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, di sini kotangan kuadran ini negatif. Begitu ya. Kalau ragu-ragu ya pakai rumus jumlah tadi yang saya bilang di atas sekali. Oke, yang pakai penjumlah. Ini supaya cepat. Itu berlaku pertukarannya tangan dengan kotangan, sin dengan cos. Yang sekan dengan kosekan nggak berlaku ya. Nah, baru ke soal lagi. Kita lihat soalnya ya. Nah, yang ini. Saya tulis kalau yang ini. Supaya idenya muncul. Oke. Ini pas dulu, paste di sini. Nah, saya punya rumusnya tadi ngitung limit X mendekati 0 tangan X per X ya. Itu sama dengan 1. Jadi saya akan mengubah ini bentuk supaya tangan ini per apa gitu ya. Supaya ininya sama nih. Ininya supaya sama nih. Nah, itunya sama ya. Tapi ini ada 3X. Sedangkan ini X. Wah, masalah. Idenya saya buat dulu menjadi 3X. Faktornya supaya sama. Jadi saya ubah ini menjadi sama dengan limit. Ininya mah nggak diubah-ubah. Nggak boleh diubah limit. Titik limitnya. Ini saya pengen jadi 3X min. Kalau 3X itu dikali 3. 3/2 pi. Tapi ngerubah soal dong kalau gini ya. Saya kali 1/3 kan di depannya. Jadi sama. Kenapa dibuat jadi 3X? Supaya mirip ini. Sama ini. Kalau ini tangan X. Nanti tangan U gitu ya. Ini 3X guys. Tapi belum sama. Ini ada embel-embel ininya. Nah, sekarang saya ubah. Yang tangan 3X mau hubungannya dengan ini. Sudutnya pengen 3X min 3/2 pi. Berarti di sini harus kotangan, betul? Kan menurut aturan yang tadi dijelaskan, kalau ditambah kelipatan setengah pi, kotangan ditambah kelipatan setengah pi, jadi tangan kan? Tinggal tandanya. Paham? Jadi idenya kenapa gini? Supaya sama dengan ini. Gitu. Saya geser sudutnya. Nah, kita lihat hubungannya plus atau min. Kita lihat lagi kayak tadi. Yang dilihat yang ini ya. Kotangan mulai ininya nih. Ininya di kuadran 1.
3x-nya di kuadran 1. Bukan x-nya, sekarang 3x-nya di kuadran 1. Mundur setengah pi 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di sini kotangan tuh negatif. Jadi ini hubungannya. Gitu? Paham nggak sampai situ dulu? Kalau ada yang nggak paham, ngomong-ngomong ya, langsung potong ya. Jangan diam-diam, nanti aja ditonton lagi lah. Pak, Ya? saya masih bingung yang hubungan tan sama kotangan ya Pak. Baik. Idenya dulu ya, idenya dulu. Baru nanti ngitung ininya, hubungannya. Yang ini saya punya di sininya 3x min 3 per 2pi. Yang di sini 3x. Padahal saya pengennya bentuknya nanti tangan U per U harapannya kalau bisa. Atau U per tangan U boleh juga. Jadi saya samakan dulu sudutnya. Saya nggak bisa ngutak-ngutak ini. Yang saya utak-utik yang ini. Jadi saya geser yang tadinya tangan 3x. Pengen sudutnya menjadi 3x min 3 per 2pi. Nah, yang tadi aturannya kalau digeser kelipatan setengah pi, kalau tadinya di sini tangan, kan hasilnya jadi kotangan gitu kan? Berubah. Kalau yang di sininya sin, di sini jadi cos. Tapi kayak punyanya ini asalnya tangan. Di soalnya tangan awalnya. Berarti yang ini harus kotangan. Gitu. Kalau ininya kelipatan pi, misalkan 3x min 3pi, ya di sini kotangan, sini juga kotangan, nggak berubah. Gitu. Jadi hanya berlaku untuk kelipatan setengah pi sama kelipatan pi aja ya. Kalau kelipatan pi, 1pi, 2pi, 3pi, ini tetap kotangan. Kalau ininya kelipatan setengah pi, berubah jadi temennya, kotangan jadi tangan. Jadi ini tadi saya belakangan ya, mengetahui ininya belakangan. Saya mau sudutnya dulu, sudutnya mau jadi ini. Oh, ini digeser kelipatan setengah pi. Berarti ini, karena ini tangan, ya ini harus temennya. Tandanya, setelah itu harus ditentukan. Tandanya tuh ngelihat fungsi yang digeser ini. Ininya, bayangkannya di kuadran 1. Kuadran 1 ini 3x ya. Digeser minus 3 per 2 pi. Jadi setengah pi 3 kali. 1 kali ke sini. Min setengah pi. Min setengah pi lagi. Min setengah pi lagi 3 kali. Jatuh di sini. Di sini kita lihat yang ini ya. Yang digeser ini. Kotangan nilainya positif negatif. Kotangan di kuadran 2 negatif. Jadi hubungannya ini. Begitu. Moga-moga udah bisa. Paham Pak. Oke. Makasih Pak. Gitu ya. Nah, jadi yang ini sekarang saya ubah. Limit x menuju setengah pi. Sepertiganya mah bilangan, kedepanin aja kan, konstanta boleh ke depan. Ini sepertiganya. Ini ada 3x min 3 per 2 pi. Tetap yang tangan nih saya ubah menjadi, kalau tangan berarti minus kan bisa pindah gini ya. Kali min, tapi kotangan. Kotangan 3x min 3 per 2 pi. Belum cocok. Kita punya rumusnya kan tangan U per U atau U per tangan U. Supaya ini jadi tangan, saya ke bawah kan. Jadiin penyebut. Setengah pi 3x min 3 per 2 pi dibagi, ini ada minusnya, sorry, minnya saya tambah di situ. Kotangan ke bawah kan jadi 1 per kotangan atau tangan. Nah, ini kan udah sama nih. Si kuda dengan si kuda.
Sama kan? Tangan U per U. Tapi jangan nyimpulin dulu satu. Periksa dulu. Bener nggak menuju 0 dia? Kalau X menuju setengah pi, masukkan setengah pi ke sini. 3 kali setengah pi dikurangi 3 per 2 pi, 0 ya. Ini tangan kuda, kuda dibagi tangan kuda. Dan ininya menuju 0. Jadi dia limitnya 1. Min 1/3, yang ini limitnya 1. Ya udah gitu aja. Ya kalau mau bertahap kali 1 itu sama dengan min 1/3. Lumayan ya soal ini. Lanjut lagi. Pak. Ya. Ya. Jenis itu aja. Hah? Oke, tadi saya mau mastiin kalau yang pokoknya dia akan menjadi 1 kalau misalnya si hasil kalau dimasukin itu hasilnya 0 gitu kan? Ya, dan bentuknya sama ya. Ininya harus sama. Ya. Kuda per tangan kuda atau tangan kuda per kuda. Dan kudanya kalau dimasukkan menjadi 0. Kalau nggak jadi 0, ya udah dimasukkan aja angkanya, nggak ada masalah dihitung. Jadi kalau nggak 0, nggak jadi 1 ini ya. Oke. Pak, saya juga mau tanya. Saya ngerti penjelasannya, tapi bagian yang awalnya tuh cuma mau tanya aja. Berarti perubahan dari tangan menjadi min kotangannya itu patokannya si 3x min 3/2 V-nya gimana? Berubah si tan 3x itu jadi 3x. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih. Supaya sudutnya berbentuk kayak ini. Supaya sama, ini kan kuda. Saya supaya kuda juga sudutnya. Jadi saya geser. Supaya muncul kuda. Baik Pak, terima kasih. Atau kancil kalian mungkin senangnya. Nah. Oh. Bapak mau nanya juga, enggak ini masih aja tadi yang bisa pakai cara itu tuh cuma sin, kos, sama tan, kotan ya? Kos dengan sin, pertukarannya tangan dengan kotangan. Sekan, kosekan nggak berlaku. Oke, makasih Pak. Ya. Bentar. Bapak maaf mau nanya lagi Pak. Itu kan kalau di awal bilangnya limit X menuju 0 sin X per X itu yang 1. Tapi kalau ini X yang menuju setengah V nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Asal di sininya. Ininya sembarang ya. Ininya boleh kuda, makanya saya pakai kuda dari tadi. Sampai kuku. Kuda per kuda. Boleh ininya apa? Limit X menuju berapapun. Asal ininya sama. Dan kalau disubstitusikan C-nya ini menghasilkan 0. Gitu ya. Gitu. Oke Pak. Makasih Pak. Nah, lanjut. Yang ini, ini mah hitungan biasa lah, manipulasi ini. Mungkin dikali sekawan, banyak jalannya ini. Oke ya. Tapi saya mau kasih dulu yang salah mungkin di sini, coba. Ini saya malah tulis hitung aja. Ini masalah kalau dimasukkan pi-nya penyebutnya 0. Nggak bisa dihitung langsung. Oke. Oh, saya arahkan jadi sin 2x per 2x supaya jadi 1 nanti ya. Nah, ini kan sama dengan dibagi 2x. Atas dimasukkan aja angkanya, bawah 1 sama dengan 0. Begitu, betul? Setuju? Nggak setuju nanti dikurangi nilainya. Setuju Pak. Yang setuju dikurangi lebih gede lagi nilainya. Kenapa nggak boleh? Coba saya zoom. Tuh udah dikasih warna merah. Kalau merah itu kan kalau nggak datang bulan ya harus ada yang hati-hati di situ. Karena 2x-nya jadi 2V bukan 0 nggak Pak. 0 ininya. Kalau nggak 0 nggak boleh ini 1.
Salah ini. Oh, ya. Jadi, balik lagi. Dia bukan 1. Kalau bukan 1, saya hitung langsung gimana? Sin 2pi dibagi 2pi. Yang nggak bisa ngitung ini karena sin 2pi 0. 0 per 2pi penyebutnya 0. Nggak bisa juga dihitung. Disubstitusi. Jadi, oh ya ini kecepatan ngomongnya salah ya. Nggak boleh ini 1. Kalian gimana? Coba kali sekawan. Nggak tahu saya. Oh ya, saya pakai kali sekawan gitu. Nggak harus ya. Pakai cara lain juga ada ini. Oke. Saya kalikan sekawannya menjadi ini. Kenapa munculkan ini? Karena ini sin kuadrat. Sin kuadrat dengan sin nanti bisa dicoret. Nah, sin kuadrat. Sinnya coret. Tinggal ini. Nah, ini nggak masalah. Coba lihat penyebutnya. Cos X, cos pi min 1. Nggak masalah. 1 dikurangi cos pi, 1 dikurangi min 1. Cos pi kan min 1. Nggak masalah. Ya, penyebutnya nggak 0. Hitung aja. Pembilang 0, penyebutnya ini. Jadi, limitnya sekian. Oke. Lanjut lagi ya. Ini tiap soal saya udah bikin agak spesifik. Yang ini. Saya satu lagi nih. Udah ini. Yang sisanya kalian. Ini mungkin kali sekawan gitu ya. Ini. Ini menunjukkan pakai ini. Atau saya crop dulu. Saya nggak mau langsung buka yang ini karena perlu penjelasan lebih detail. Aduh, Bandung hujan nih, asik. Udah sekian lama panas. Cuma agak rugi saya kalau hujan. Karena saya punya geritai pakai energi matahari. Biasanya kalau panas bisa menghasilkan 700 watt lebih. Sekarang hujan menghasilkan paling-paling 10 watt. Nggak ada gunanya. Oke, coba ini saya hitung gini. Nggak bisa ya. Karena rumus cos U per U nggak ada yang jadi 1 itu. Yang ada sin U per U atau tangan U per U. Jadi gimana nih? Cos per X. Cos per X itu osilasi terus ya. Coba saya mau lihatkan lewat GeoGebra. Kalau muncul GeoGebra-nya. Ini, kalau ini 0, tapi cos per 0 nggak tahu. Jadi kalau 0 kali nggak tahu nggak boleh jadi 0 ya. Bentar, ini belum muncul. Oke. Cepat. Nah, kita gambar cos per X. Cos 1 per X. Pengen tahu gambarnya. Tuh, kayak gini nih gambarnya. Ini osilasi terus antara 1 dan min 1 menuju 0 tuh. Kalau saya zoom, ya gitu terus. Makin rapet aja itu. Jadi limitnya di 0 nggak ada nih cos per X. Ya, karena dia nggak menuju satu nilai. Min 1, 1. Min 1, 1. Dan makin cepat frekuensinya makin menuju 0. Makin padat tapi terus gitu osilasi. Dari kiri juga gitu. Dari kiri juga ya. Limitnya nggak ada di 0 cos per X itu. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Ini tidak ada kali 0, nggak bisa jadi 0. Gitu ya. Gimana tuh? Nah, bentar saya mau jawab ini satu ya. Bentar. Nah, jadi kita ini 0 kali nggak ada.
0 kali nggak ada, nggak boleh 0 ya. Kalau ini nilainya fiksi bilangan tertentu boleh, misalkan ini nilainya 10, 0 kali 10 ya 0. Tapi 0 kali nggak ada atau 0 kali tak hingga nggak boleh disimpulkan 0. Gimana? Nggak berkutik kita, cos per X mau diuraikan gimana? Nah, di sini berperanlah teorema Apit. Gimana peranannya? Jadi, kita lihat X kuadrat cos seper X. Nggak usah dikurung lah. Nanti nah, mau dikurung juga boleh. Supaya nggak kabur gitu ya. Dulu kayak ada tawanan gitu di Nusa Kambangan. Di penjara. Sama wartawan ketemu lagi mainan jet ski itu di laut lepas. Ya pasti tawanannya itu orang-orang gede lah kalau gitu. Ini dikurung supaya nggak kabur super X. Kita cari pengapit. Pengapitnya dicari dua fungsi di kiri kanannya yang gampang dihitung limitnya. Dan direka-reka dari sini. X kuadrat saya nggak tahu batasnya. Kalau cos per X paling gede kan 1, betul? Cos dari sesuatu paling gede 1. Berarti ini lebih kecil dari X kuadrat kali 1, betul? Dan paling kecil dia min 1. X kuadrat kali min 1. Atau kuadrat cos seper X pasti terletak di antara X kuadrat dan min X kuadrat. Nah, prinsip Apit itu sekarang kita hitung limit ini dan limit ini. Harapannya kalau beruntung hasil hitungannya sama. Kalau sama maka limit yang di tengah, fungsi yang di tengah juga segitu tanpa dihitung lagi. Kita lihat limit X mendekati berapa? Harus sesuai soal, mendekati 0. Nah, ini kan udah bisa langsung min 0 atau 0 lah, min 0 dan 0 sama aja. Yang ini mendekati limit yang sama. Beruntung sekali ini sama nih. Beruntung. Menurut prinsip Apit, kalau ujian esai semester depan tuh mungkin on-site mungkin. Jadi ujiannya esai, kalian nggak boleh disingkat-singkat gini ya. Kalau kuliah kan saya sambil ngomong, jadi kalian paham. Kalau kalian ujian kan hanya menjawab di kertas, saya baca nanti pas koreksi, apa itu MPA gitu. Meskipun ngerti, saya pura-pura nggak ngerti, nanti saya coret gitu. Menurut prinsip Apit, kecuali kalian nulisnya kayak Harry Potter, ngasih jawaban ke saya nanti bisa ngomong jawabannya gitu ya, bisa menjelaskan. Menurut prinsip Apit, maka langsung aja limit yang di tengah. X kuadrat cos seper X, ya pasti 0 juga. Kalau ininya sama ya. Kalau nggak sama, ya nggak bisa nyimpulkan. Begitu. Nah, sisanya sendiri. Saya mau masuk ke kontinuan. Bagaimana nih? Ada tawaran dari saya. Kalau berminat. Kita kuliahnya hari ini udahan, tapi yang Kamis sampai 12.40 ya, karena tutorialnya banyak. Kalau sampai 12.30 atau 12.20 Kamis, nanti kalian rugi, yang dibahas soalnya sedikit. Jadi sekarang dikurangi waktunya, nanti Kamis ditambah sedikit. Mau nggak? Kalau nggak mau ya sekarang lanjut teori. Kamis tetap jamnya juga nggak ditambah. Pilih mana? Boleh, Pak. Nah, kamu mewakili ya? Boleh, Pak. Janis, Boleh, kamu Pak. mewakili sekelas, berarti Kamis. Ya Kamis kalau sampai bisa 12.30, bahkan kalau kurang bisa selesai, ya udah saya selesaikan. Tapi kalau masih banyak soal yang belum dibahas, Kamis
saya sampai 12.40 lah maksimum. Jadi hari ini sampai situ dulu karena ini masuk pasal baru, nanti aja lah. Begitu ya. Oke, saya akan hentikan dulu rekamannya, moga-moga jadi. Tadi yang matematik A gagal.